Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdiananda dengan nomor NPM 2140402057. Di sini saya akan membawakan materi tentang diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan keuntungan atau laba optimal. Sifat diskriminasi harga. Yang pertama, ada perbedaan harga tidak didasarkan pada pembedaan biaya. Yang kedua, bersifat netral dan menguntungkan. Dan yang ketiga, sebagian konsumen ada yang membayar lebih mahal dan ada juga yang membayar lebih murah. Sekarang kita masuk di jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama ada diskriminasi harga tingkat 1. Diskriminasi harga tingkat pertama atau yang sering disebut dengan diskriminasi harga sempurna umumnya terjadi saat suatu perusahaan mampu memberikan harga yang lebih tinggi yang bersedia dan juga mampu dibayar oleh setiap orang. Masing-masing pasar menarik konsumen. Yang kedua ada diskriminasi harga tingkat 2. Pada jenis diskriminasi harga ini, perusahaan akan menggunakan volume pembelian sebagai alat ukur kesediaan dalam membeli. Volume pembelian pun nantinya akan menunjukkan bagaimana pihak pelanggan dalam menilai suatu produk. Perusahaan mendapatkan setengah harga dari surplus konsumen. Dan yang ketiga ada diskriminasi harga tingkat 3. Diskriminasi harga jenis ini bisa terjadi bila perusahaan mampu mengelompokkan pelanggan pada beberapa segmen dengan berdasarkan variabel geografis ataupun variabel non-volume lainnya. Perusahaan pun akan membebankan harga yang lebih tinggi pada satu kelompok pelanggan dan membebankan harga yang lebih rendah pada kelompok lainnya. Elastisitas harga rendah, produk dijual dengan harga lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kita masuk di keuntungan diskriminasi harga. Yang pertama ada peningkatan pendapatan, yang kedua peningkatan layanan konsumen, ketiga memberikan keuntungan pada konsumen, dan yang terakhir ada mengelola permintaan konsumen. Adapun kerugian diskriminasi harga, yang pertama harga yang terlalu tinggi untuk beberapa orang, yang kedua surplus konsumen menurun, ketiga ketidakadilan bagi konsumen, keempat biaya administrasi. Adapun penerapan harga diskriminasi, yang pertama ada industri transportasi, yang kedua ada harga retail, ketiga ada kupon, dan yang keempat ada harga premium. Selanjutnya kita masuk di keberhasilan diskriminasi. Strategi ini akan dikatakan berhasil saat perusahaan mampu mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah pada pasar yang lebih mahal, atau dengan menghindari penjualan kembali produk dari individu membeli produk yang lebih murah pada individu yang mahal. Untuk itu, biaya transportasi memiliki peran yang penting. Keberhasilannya juga tergantung pada biaya peralihan. Ketika mudah bagi konsumen untuk beralih ke produk pengganti atau produk pesaing, sulit bagi perusahaan untuk mendiskriminasi harga. Selanjutnya kita masuk di pengaruh struktur pasar. Diskriminasi harga tidak mungkin terjadi dalam persaingan sempurna karena permintaan pasar di setiap pasar sangat elastis. Perusahaan mengambil pasar sebagai harga jual dari harga jual produk-produk. Oke, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.